Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Senin 5 September 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex underscore ID. Jadi teman-teman yang belum follow bisa di follow terlebih dahulu. Instagramnya Guru Forex underscore ID untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya ya. Oke, jadi untuk hari ini kita ada dua analisa di sini, analisa intraday teman-teman. Maaf agak lama tadi agak sedikit gangguan ya. Jadi mohon maaf bila terlambat ya teman-teman ya. Nah, di sini kita ada GBP USD dan Euro USD. Untuk GBP USD sendiri kita analisa dari time frame M5 hingga H4. Kita ambil posisinya sell karena sudah ada breakout structure daily ya ini ya. Dan ini kita ambil posisinya di area OTE. Kemudian untuk Euro USD kita analisa dari time frame M15 hingga H4. Kita ambil posisinya sell juga. Dan sama untuk kurang lebih sama analisanya, ada breakout structure daily dan di sini bearish structure. Oke, untuk GBP USD kita sell limit di 1.15754, stop lossnya di 1.15925 dan TP di 1.14534 ya. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar 1,71 dolar. Risk and reward 1/7 dan expired sampai 9 September 2022. Kemudian untuk Euro USD kita sell limit di 1.00693, stop lossnya di 1.00903, TP di 0.98794. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar 2,1 dolar. Risk and reward 1/9 dan expired sampai 12 September 2022. Ya, jadi seperti biasa kurang lebih ya. Jadi selalu gunakan resiko 1% dari modal teman-teman ya. Jadi jangan gunakan resiko lebih dari 1% modal gitu. Jadi misal teman-teman modal 500, resiko maksimal ya 5 dolar gitu. Kalau teman-teman modalnya 600, resiko maksimal ya 6 dolar gitu. Jadi selalu fix 1% dari resiko gitu. Itu untuk resikonya ya. Kemudian di sini kita juga bisa lakukan partial profit taking ya. Partial profit taking itu kayak TP parsial ya. Jadi teman-teman bisa close bagian dari posisi lot teman-teman ketika sudah running di risk and reward 1/1 ya. Jadi teman-teman bisa close misalnya teman-teman open posisinya itu sebanyak 0,06 ya, 0,06, terus teman-teman close 0,03 atau 0,02 gitu. Sisa lotnya kita bisa hold sampai TP ya. Jadi kita close bagian dari posisi lot kita ya. Ketika harga sudah running di risk and reward 1/1 atau 1/2 ya. Itu untuk mengamankan keuntungan ya. Terus untuk mengurangi resiko kita juga bisa pindahin stop lossnya ini di area entry ya. Jadi stop lossnya ini kita edit, kita adjust, kita pindahin ke entry ketika harga sudah running di risk and reward 1/1 ya teman-teman. Itu wajib ya hukumannya. Soalnya kenapa kalau stop lossnya itu harus dipindah ya biar kita itu tidak rugi gitu ketika harga floating profitnya itu terus balik lagi gitu. Maksud saya itu ketika sudah dianalisa terus tidak sesuai dengan analisa terus berbalik arah ya kita nggak rugi apapun gitu karena stop lossnya itu tersentuh di area entry gitu. Yang mana berarti kalau stop loss tersentuh di entry berarti kita close posisinya itu di entry gitu. Berarti kan nggak rugi ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Terus untuk analisanya bisa scroll kanan aja di sini. Di sini ada GBP USD di time frame H2 dan di sini ada Euro USD di time frame H3 teman-teman. Oke, jangan lupa like seperti biasa. Terus kita bahas satu persatu dari GBP USD terlebih dahulu ya. Oke, untuk GBP USD sendiri kalau kita perhatikan dia sebelumnya dia sudah masuk di area demand weekly monthly-nya teman-teman, tapi nggak usah khawatir. Biasanya kalau mau masuk di area ini dia perlu sideways dulu. Jadi mungkin nanti masih ada kesempatan untuk balik lagi ke area ini. Jadi perlu ada konfirmasi seperti ini teman-teman.
Jadi ada lower low yang break lower high ya, seperti ini. Jadi dari lower low, lower high, lower low, kemudian dia break di sini. Nah, di sini berarti sudah ada perubahan karakter untuk jadi buy ya. Jadi dari bearish menjadi bullish gitu. Kita bisa ambil posisi buy ketika dia koreksi gitu. Tetapi kalau selama konfirmasi semacam ini belum terbentuk, nah di sini kan ada breakout structure, di sini ada coach ya. Kalau itu belum terbentuk berarti kita nggak perlu khawatir eh, dia bisa balik arah atau jadi bullish. Karena di sini kalau di GBP USD saya perhatikan dia perlu break area ini dulu baru bisa dikatakan coach ya. Jadi kalau dia berhasil break ya, ini naik terus menyentuh stop loss dan break dari lower high ini, dia break terus dia koreksi lagi seperti ini, mungkin kita bisa ambil posisi buy ya teman-teman ya. Tetapi kalau selama dia tidak break, nah misalkan cuma sampai sini kena entry, nah ini kita hold aja karena pasti cepat atau lambat pasti akan masuk ke area low-nya lagi di sini. Kita coba lihat di H1. Di H1 sendiri kalau kita perhatikan di sini ada area FVG teman-teman. Mungkin lebih jelas di time frame M30 teman-teman. Nah, di sini ada area FVG cukup jelas teman-teman. Cukup lebar teman-teman dari sini dan di sini. Ini juga area FVG. Jadi dua area ini namanya fair value ya teman-teman ya. Itu imbalance area teman-teman. Jadi kecenderungan harga akan masuk lagi untuk menutupi area-area ini teman-teman. Ini kalau di time frame M15 lebih kelihatan teman-teman. Nah, lebih kelihatan kan teman-teman. Jadi di sini yang dinamakan area fair value gap teman-teman. Fair value gap itu sama seperti gap tapi lebih lemah teman-teman. Jadi konsepnya hampir sama seperti gap. Jadi harga cenderung untuk menutupi area itu lagi gitu. Nah seperti ini kan ini akan ada gap ya. Harga sudah menutupi area ini, sudah ditutup gapnya. Tapi di sini ada fair value gap itu. Jadi fair value gap itu adalah jarak antara ekor sebelum dan ekor sesudah. Ini ada ekor sebelum, ini ada ekor sesudah. Nah, jarak inilah yang dinamakan fair value gap. Terus kita entry di time frame M5 teman-teman. Nah, di time frame M5 ini saya pakai satu candle bullish terakhir sebelum dia breakout structure di sini. Nah, di sini ada candle bullish di time frame M5. Satu kali ukuran candle, terus kita entry-nya di tengah-tengah. Jadi satu kali candle itu range antara sell dan stop loss-nya. Terus kita entry-nya di tengah-tengah. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi di sini kita entry-nya sell, di sini stop loss-nya. Jadi range ini itu sama dengan range satu kali candle itu tadi. Oke, next kita lanjut ada di Euro USD. Di Euro USD kasusnya sama teman-teman, ada di H4 D1 demand ya teman-teman ya. Tapi kalau di euro lebih jelas lagi karena di bawah masih ada area demand lagi gitu. Jadi ada potensi untuk euro itu masuk ke area demand yang paling bawah gitu kurang lebih ya. Nah seperti ini. Tapi kita perlu konfirmasi dulu kalau dia berhasil break low di sini berarti dia akan melanjutkan sampai ke area ini. Oke, jadi kalau kita perhatikan di sini untuk euro belakangan ini euro ini kan dia masih bertahan ya dia tidak tembus dari lower low sebelumnya ya. Jadi kalau dibandingkan pair-pair lain dia cukup kuat teman-teman. Dia tidak tembus, tidak tembus, tidak tembus, tetapi hari ini dia berhasil menembus
low-nya ini ya teman-teman ya, dia open di sini dan kemudian ada gap ya, dan hari ini dia tembus dari low-nya di sini membuat lower low teman-teman. Oke, berarti menandakan dia akan melanjutkan penurunan. Ini adalah breakout structure daily. Kalau yang H ini adalah breakout structure intraday-nya seperti H1 hingga H4. Kalau di D ini adalah breakout structure-nya daily ke weekly gitu. Oke, di sini kalau kita perhatikan untuk H1-nya di sini saya lihat ada area inducement atau liquidity. Jadi saya gunakan untuk entry-nya di time frame M15 teman-teman. Ini ada FVG juga teman-teman, sama seperti GBP USD. Tapi ini bedanya kalau di sini dia ada liquidity area juga gitu. Kalau di GBP USD kan nggak ada liquidity ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan di time frame 15, di sini ada suatu pattern atau kalau teman-teman perhatikan di sini ada pattern. Ini adalah istilah lain dari liquidity ya, liquidity area. Jadi di sini yang kita hindari barangkali di sini ada inducement area. Jadi kita pakainya yang di sini, satu kali ukuran candle bullish yang di atasnya liquidity. Jadi satu kali ukuran candle bullish di sini yang kita jadikan untuk area order block ya. Jadi range antara sell dan stop loss satu kali candle ukuran M15, terus kita entry-nya di tengah-tengah. Ya, seperti ini jadinya. Kalau di time frame M15, jadi kemungkinan harga akan mencoba untuk naik dulu teman-teman. Tutup gap, gap sudah tertutup, kemudian nutupi FVG. Ya, setelah dia berhasil nutup FVG, kemudian dia akan terus lanjut naik, ambil area liquidity ini, masuk ke area OP kita, dan semoga saja dia langsung melanjutkan penurunan. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalau untuk Euro USD-nya lebih enak teman-teman. Itu menurut pandangan saya sih. Tapi kalau ya dua-duanya sih bagus sih. Cuman kalau yang aku suka sih dengan analisa ini sih aku lebih suka di Euro sih. Oke, mungkin sekian dulu dari kedua analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat dengan video ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih terus belajar ya. Pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang ya. Tanpa kita bisa pertahankan risk manajemennya, tanpa kita bisa pertahankan resikonya, konsisten resikonya, selalu gunakan fix 1% dari modal, kita nggak akan bisa untuk profit konsisten jangka panjang ya pastinya ya. So, ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya, jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar, jangan lupa like, share, and subscribe ya, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.